aparat desa hari ini, dari mulai sekdes, kemudian para kaum semuanya, nyaris nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ke sawah, nggak pernah periksa lingkungan, sibuk di administratif, ngeberesin siltap, ngeberesin dana desa, sibuk semuanya. Sehingga apa bedanya desa dengan kelurahan? Untuk itu perubahan ini harus dibuat. Maka saya hari ini kerjasama dengan ITB. Saya harapkan ke depan nanti ada dari ITB, dari UI, dari Unpad akan saya bagi, itu menjadi konsultan di setiap kecamatan, satu konsultan. Konsultannya apa? Saya ingin tata ruang desanya. Saya ingin ada marketnya. Di sini bangun ini, di sini ruang terbuka hijaunya. Sekarang di desa nggak ada. Seiring perkembangan penduduk makin tinggi, jumlah orang makin banyak, rumah berdempet-dempetan, sanitasi lingkungan kacau, buang MCK-nya ke sungai, buang limbah rumah tangga ke sungai, buang sampah ke sungai. Orang desa hari ini nggak ngurus sampah, padahal sampahnya sampah plastik berantakan di mana-mana. Semuanya masuk ke sungai. Rata-rata kepala desanya nggak peduli. Pada video kali ini mari kita simak sebuah pidato luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi yang mengingatkan kepada seluruh kepala desa Provinsi Jawa Barat, di mana Kang Deddy Mulyadi meminta agar memiliki rasa kesadaran. Kepala desa yang hidupnya, ngantornya, hidup di tengah-tengah masyarakat pedesaan seharusnya lebih peka terhadap kondisi sosial kemasyarakatan, persoalan-persoalan rakyat yang ada di sekitarnya. Misalnya ada persoalan sampah di sungai, maka kepala desa disarankan oleh Kang Deddy Mulyadi agar turun menyelesaikan bersama-sama masyarakat, bukan hanya menyuruh atau bukan hanya menginstruksikan kepada bawahannya sehingga dirinya tidak mau bekerja sama atau tidak mau turun langsung bekerja bersama masyarakat, bersama rakyatnya. Nah, pada kesempatan itu Gubernur Jawa Barat meminta agar kepala desa lebih memperhatikan terhadap kesejahteraan rakyatnya, masyarakat, karena dari desa atau dari pemerintahan desa kita dapat berharap tentang kemajuan pemerintahan pusat. Oleh karena itu, Kang Deddy Mulyadi akan melakukan akselerasi program-program yang memang itu lebih menekankan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan-pedesaan yang itu dimulai dari pemerintahan desa. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak dalam video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati filosof seniman kita, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Pak Buki Wibawa, dan seluruh anggota hadir di sini. Ada senior saya, mantan Wakil Bupati Garut, Pak Eno, terima kasih, karena anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada juga mantan Ketua Abdesi Provinsi Jawa Barat, sekarang anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan tidak lupa terhadap seluruh sahabat-sahabatnya yang nasibnya masih jadi kepala desa. Dan kemudian juga ini mohon nanti Pak Eno kalau anggota Komisi 5, kalau DPRD Provinsi Komisi 5 Maula Akbar, mohon kalau ke Garut langsung digerebek. Tepuk tangan, terlalu lama kayaknya pacaran, saya sampai cemas. Kemudian ini hadir semua, dan kita hari ini dijaga oleh Maung Siliwangi, Pangdam 3 Siliwangi. Maung asli dari Maung Kajajaden. Kemudian kita juga dijaga oleh Maung Lodaya, itu Maung Siliwangi. Ini ada Maung Lodaya Kapolda Jabar. Kemudian juga dijaga juga oleh Bukajati yang hari ini diwakil oleh asisten Asdatun, terima kasih. Dan wakil rektor ITB ada Pak Bupati Cianjur, ganteng kalem, sudah berani sekarang, maksudnya berani lihat yang lain selain istrinya. Enggak, dia sudah berani ngambil sampah, ngambil ini, ngambil itu, sudah berani. Dan saya targetkan seluruh daerah di Jawa Barat harus tertata rapi dan bersih. Kemudian juga ada Bupati Sukabumi, ini wajahnya itu kelihatan lesu, duit eueuh, jalan butut.
Udah bisa anges ku ngopi pan kuluneangan begitu. Terima kasih ada Pak Wakil Bupati Kerawang, Pak Wakil Wali Kota Banjar. Ini ada Wakil Bupati Wong Indramayu. Kalau di tempat lain Bapak Aing, di Indramayu tadi malam Bapak Rean. Ada Wakil Bupati Majalengka, ada Wakil Bupati Kuningan, ada Wali Kota Banjar, ada Wakil Bupati Sumedang, terus kemudian mana lagi? Ada Wakil Bupati Bandung Barat. Terima kasih. Garut belum? Ada, nggak usah disebut, sudah satu paket itu, menantu sebentar lagi. Tidak ada jalan lain kecuali ditikahkan daripada digerebek hansip. Seluruh hadirin yang hadir, pertama begini, saya menyampaikan ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat. Pertama adalah kekacauan di tata ruang. Tata ruangnya kacau. Kenapa tata ruangnya kacau? Karena pendekatannya politik, bukan konservasi. Karena pendekatannya politik, maka tata ruang syarat dengan kepentingan politik. Di sini daerah saya, di sini tanah saya, maka harus dibangunkan jalan menuju ke sini agar tanahnya naik. Ini tanah saya sebelah sini, kalau dibuat kawasan perumahan maka tanahnya naik. Ini tanah saya di sebelah sini, kalau dibuatkan nanti untuk kawasan industri maka tanahnya naik. Irasional itu melahirkan kekacauan di dalam pembangunan, dan akhirnya target pembangunan, keberhasilannya, kemakmurannya, keadilannya tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Karena keadilan bisa tercapai manakala bahan pijakannya benar. Untuk itu, tahap pertama pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melakukan evaluasi tata ruang. Evaluasi tata ruang perlu dilakukan untuk meletakkan agar pembangunan ini seiring sejalan, seirama dengan seluruh semesta. Karena kita ini numpang. Numpang di mana? Kita numpang di bumi. Numpang di dunia. Karena numpang di bumi maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kita numpang di mana lagi? Kita numpang di daerah aliran sungai. Kita harus taat pada hukumnya daerah aliran sungai. Kita numpang di tepi pantai, maka kita harus taat pada hukumnya tepi pantai. Gak bisa alam ini mengikuti hukum kita, maka kita harus mengikuti hukum alam. Hukum alam itu yang punya ketentuan Allah, yang tidak bisa dirubah-rubah. Sistemnya adalah pasti, ilmunya adalah IPA, fisika, matematika, biologi, kimia. Karena ini tidak bisa dibantah, karena ini adalah titah. Karena titahnya sebutnya tasbih. Maka orang yang melawan pada alam sesungguhnya dia melawan pada Allah dengan tasbihnya seluruh semesta. Dalam kaidah Islam diajarkan bagaimana memahami tata ruang, bagaimana memahami alam, maka lahirlah Nabi yang mengerti bahasa alam, namanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin mencapai sebuah target masa depan. Masa depan apa? Kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi. Kehidupan yang gemah ripah, repeh rapi itu masyarakatnya adalah ngahning, kacai jadi salewi, ke darat jadi salogat. Artinya apa? Dia ke air sama, kemudian bersenyawa dengan airnya. Dia di tanah bersenyawa dengan tanahnya. Maka prinsipnya adalah doanya orang Sunda, jauh tinubalai parak kana rejeki, pahing getih pahang tulang. Jauh tinubalai apa? Dijauhkan dari musibah. Parak kana rejeki apa? Didekatkan pada rejeki. Jauhkan pada musibah dulu, baru rejeki. Bukan nyari duit dulu, bukan. Buat tata lingkungan yang menjauhkan diri dari musibah. Jauh dari musibah, maka dia akan mendapatkan rezeki, ketenangan, kenyamanan. Anda ngambil duit seenaknya, ngeruh alam seenaknya, tidak akan jadi rezeki. Kenapa? Karena akan dekat balai, akan ada musibah, akan ada bencana. Ini penting. Nah, kemudian pahing getih, pahang tulang. Maka makanan yang dikonsumsi, air yang dikonsumsi, udara yang dihirup, matahari yang diserap, itu harus melahirkan pahing getih. Darah kita harus pahit. Pahit bagi apa? Pahit bagi penyakit. Dan kemudian tulangnya harus paham, tulang-tulangnya harus kokoh. Maka siklus alamnya harus ditunjang dengan siklus sanitasi, ekosistem, tata ruang, tata bangunan. Ini harus dibangun. Apa sih kelemahan pemimpin kepala desa hari ini? Saya jujur katakan, kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif.
menjelma menjadi pekerja administratif. Tidak, saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai. Kenapa? Mana kepala desa, mana pegawai? Hidupnya di otaknya cuma satu. Iya dana desa, iya silap, asup, administrasikan kumahannya. Caranya nyokot tapi teka panggih. Makanya teriak-teriak, Pak, tolong kami jangan diperiksa, Pak. Nyaris ya nyokotnya gede tingginya pasti diperiksa. Ini harus dibenerin. Ini saya terus terang begitu. Karena saya hidup di desa. Kenapa kehilangan? Ya itu kehilangan yang kedua kepala desa ini adalah kehilangan watak culture, watak budaya, watak pemimpin lingkungan, watak pemimpin yang dia punya garis leluhur pada karuhun yang di desa itu. Kehilangan hubungan dengan masa lalunya kepala desa, kehilangan hubungan dengan leuweung larangannya, kehilangan hubungan dengan mata airnya, kehilangan hubungan dengan pohon yang disakralkannya. Hubungannya sudah tidak ada. Karena hubungannya tidak ada, lahirlah para kepala desa yang gelisah. Gelisah apa? Duit cukup, mobil banyak, tapi gelisah terus. Kenapa? Karena lingkungannya tidak bisa menerima, leluhurnya tidak bisa menerima, leluhurnya marah. Makanya hidupnya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Untuk itu, Adesi harus mengajarkan para kepala desa untuk kembali pada lingkungan, kembali pada alam. Pembangunan industri boleh berkembang, boleh seiring dengan perubahannya, tetapi tata ekologi, hubungan emosional dengan masa lalu, hubungan emosional dengan leluhur, mata air harus dipertahankan, leuweung larangannya harus dipertahankan, sanitasi lingkungan harus dipertahankan. Ini adalah prinsip dasar pembangunan. Dan ini bukan daerah tradisional, ini daerah modern. Anda mau pergi ke Australia, mau pergi ke Inggris, mau pergi ke Swiss, mau pergi ke Prancis, kemanapun ya desa itu culture. Mau pergi ke Jepang ya culture, budaya, lingkungan. Cuman bedanya budaya mereka sudah dibuat dalam undang-undang yang kuat. Kita undangnya rubah tiap tahun, tiap waktu seiring dengan kepentingan para pengambil keputusan di undang-undang itu. Nah, makanya saya mengajak pada sekarang kepala desa Banglingkon, saya tinggal di desa kok. Ngerti? Mati kutu kepala desa nggak punya inisiatif. Ngurus sampah aja nggak bisa, sapu aja nggak bisa. Aparat desa hari ini dari mulai sekdes kemudian para kaur semuanya nyaris nggak pernah turun ke lapangan, nggak pernah ke sawah, nggak pernah periksa lingkungan, sibuk di administratif, ngeberesin siltap, ngeberesin dana desa, sibuk semuanya. Sehingga apa bedanya desa dengan kelurahan? Untuk itu perubahan ini harus dibuat. Maka saya hari ini kerjasama dengan ITB. Saya harapkan ke depan nanti ada dari ITB, dari UI, dari Unpad akan saya bagi itu menjadi konsultan di setiap kecamatan, satu konsultan. Konsultannya apa? Saya ingin tata ruang desanya. Saya ingin ada marketnya. Di sini bangun ini, di sini ruang terbuka hijaunya. Sekarang di desa nggak ada. Seiring perkembangan penduduk makin tinggi, jumlah orang makin banyak, rumah berdempet-dempetan, sanitasi lingkungan kacau, buang MCK-nya ke sungai, buang limbah rumah tangga ke sungai, buang sampah ke sungai. Orang desa hari ini nggak ngurus sampah, padahal sampahnya sampah plastik berantakan di mana-mana. Semuanya masuk ke sungai. Rata-rata kepala desanya nggak peduli. Ini harus dibenahi. Karena yang harus dibenahi, maka harus Pak Sekda itu tata ruang Jabar nanti harus bisa mengatur di desa, Pak. Kalau enggak kacau. Habis itu BPN-nya, ATR-nya main rekomendasi aja. Kadesnya kirim rekomendasi untuk bikin sertifikat di daerah sepadan sungai. Lahirlah 12 sertifikat, ratusan sertifikat. Sertifikat itu lahir dari mana? Ya dari desa dan kelurahan. Salahnya BPN itu ada alat ukurnya, ada tukang ukurnya. Kok tukang ukur nggak baca undang-undang? Kan nggak boleh bangun bangunan di daerah sepadan sungai, di daerah aliran sungai, di hulu sungai. Kan nggak boleh situ-situ berubah jadi perumahan dan pemukiman. Ini kacau, ini kacau kenapa? Karena kokolot lemburnya sudah tidak ada. Tokoh-tokoh di desa yang ngerti kebudayaan, ngerti lingkungan, hari ini tidak ada. Regenerasi di kampung-kampung sibuk banyak sekali tokoh-tokoh
organisasi dan orang-orang pinter, tapi nyaris tidak bisa mengurus desanya. Sibuknya di mana? Laporin dana desa, laporin siltop, itu ini, laporin. Kepala desa tiap hari di mana? Tiap hari menerima tamu, datang gocap, datang cepet, nyumput, rusak Pak di negara. Saya nggak mau. Anda tahu, ribut orang banjir di Bekasi, ribut orang banjir di kota Bekasi, ribut orang banjir di Bogor. Berapa rumah yang hari ini sudah bersertifikat harus dibebaskan, kalau ingin dinormalisasi nilainya berapa? 8 triliun. Gak bisa. Duit dari mana? Saya hanya sanggup untuk tahap pertama 300 miliar dulu. Iuran antara kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dengan Pemprov. Tapi kita ngomong banjir sampai kiamat nggak akan bisa beres. Ada demo masyarakat di Bojongkulur, Bogor, nantang KDM untuk ngeberesin Kali Cilengsi dan Cisarua dan Kali Cikeas. Belum Bapak demo, saya sudah ke situ. Saya sudah bawa alat berat, Pak. Alat berat saya nggak bisa turun. Kenapa? Seluruh sungainya sudah berubah jadi perumahan pemukiman dan bersertifikat. Siapa yang bikin sertifikat? Ya rumah-rumah yang mereka tinggali. Lah, ini negara sebentar lagi tenggelam. Untuk itu diperlukan cara berpikir di otak kita. Jangan hanya duit, Pak. Rezeki itu datang dengan sendirinya secara alamiah. Tetapi yang paling penting adalah saya ingin kepala desa mulai punya keberpihakan pada lingkungan. Kepala desa ngurus sampah, mengutin sampah, daerahnya bersih. Dan saya tidak akan menurunkan uang provinsi pada desa yang tidak bisa ngurus sampahnya sendiri. Maka nanti lahir teknologi nanti yang dikelola oleh Kodam, punya Mota, nanti dikelola oleh ITB, nanti lahir di desa-desa. Maka concern saya di tahun ini, saya udah ngomong ke Pak Sekda, concern kita di tahun ini selain pembangunan jalan adalah penanganan sampah dari pusat ibu kota provinsi Jawa Barat sampai pusat-pusat desa di seluruh Jawa Barat. Itu jangan dulu yang lain, fokus. Saya sudah minta ke Menteri Desa, sudahlah duit dana desa ini fokuskan pada aspek-aspek yang menjadi kebutuhan pokok. Sampai kiamat desa nggak akan pernah maju karena dana desanya dalam setiap tahun dibagi rata. Saya tahu kok, harusnya bangunnya per blok, per RW. RW ini dana desanya sekian, dari kabupaten sekian, RW ini dari provinsi sekian. Malah saya ngajak di perencanaan APBD 2026-2027 ke seluruh kabupaten kota, mari kita bangun desa per RW, kita bangun. RW ini kewajiban kabupaten, RW ini kewajiban provinsi, RW ini kewajiban pusat. Bangun secara paripurna, sanitasi lingkungannya, rumah rakyat miskinnya, jalannya yang berkualitas. Nggak bisa polanya sekarang duit 100 juta dibagi 25 ewang KRT-RT, kemudian dipasangkan jadi jalan lingkungan, aduk tempelkan tahun harap coplok deui. Dibikin ketahanan pangan, domba batur di aku. Iya balong batur di aku dipoto. Itu foto naon? Ketahanan pangan, domba batur, hayam batur. Gak bisa. Harus rencana antara ide gagasan besar kita yang dikelola di gedung sate seperti ini belum tentu nyambung ke teknis kalau para pengambil keputusannya nggak ngerti. Nah jadi ini harus dibenahi. Nah kemudian yang berikutnya adalah apa pesannya? Jangan diperiksa. Saya ingin menyampaikan Pak Sekda, kita koordinasi dengan Mendes, seluruh belanja desa nanti pakai e-budgeting. Itu cara yang efektif. Kenapa? Kalau e-budgeting maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya tunai, semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, ke manapun transfer. Anda nggak akan capek lagi ketika didatangin orang, cukup liatin tak bukti transfer, nah pasang di depan kantor desanya, ini belanja sekian, ini transfer sekian ke saya, ini penerimanya, ini nomor rekeningnya, selesai Pak. Pemeriksaannya juga bisa jarak jauh, nggak usah didatengin.
Kan seperti itu. Ini cara untuk apa? Agar desa tenang. Tetapi di balik itu juga kepala desa harus mendapat perhatian. Kenapa? Kepala desa ini ada yang gajiannya 4 bulan sekali, tergantung bupatinya. Tergantung bupatinya. Saya dulu ketika jadi bupati, kepala desa gajiannya 4 bulan sekali. Saya jadi bupati waktu itu langsung per bulan saya rombak. Dulu kepala desa bikin pemilihan kepala desa iuran calonnya. Saya jadi bupati waktu itu gak boleh iuran, biayanya harus disiapin oleh Pemda. Waktu itu gambarnya ganas, kemudian kadu, saya ganti dengan foto orang. Waktu itu satu desa itu satu TPS panjang, saya robah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi kita coba Jawa Barat pemilihan kepala desa dengan e-voting. Kita coba e-voting. Sudah, nanti daerah yang sudah maju kemudian bikin e-voting. Sudah, karena e-voting kepala desa mudah kontrolnya. Kita coba nanti dengan e-voting. Kenapa? Kita harus mengalami sebuah proses kemajuan. Nah, untuk itu ini diperlukan orientasi. Sehingga Pak Sekda, kita nanti bicara dengan bupati wali kota, harus ada standarisasi pengupahan kepala desa. Gak bisa satu desa ini segini di sini begini, gak bisa. Ini standarnya Jawa Barat, harus ada. Kalau saya sih tetapin kepala desa itu minimal upahnya 5 juta, itu minimal di atas UMK, itu minimal. Dan tidak boleh telat, dia harus tiap bulan, tanggal 3 atau tanggal 4 tank masuk, tanggal 4 tank masuk, tanggal 4 masuk. Saya sudah membuat rencana program di 2027 untuk mendorong ekonomi pedesaan. Maka nanti saya akan menyiapkan agar uang itu langsung turun ke RT, turun ke RW, turun ke 5. Saya sudah buat konsep itu. Tetapi saya tidak akan dulu melakukan sekarang. Kenapa? Saya harus menyelesaikan program-program besar dulu. Jalannya harus bagus, irigasinya harus bagus, gedung sekolah harus bagus, gedung rumah sakit harus bagus, layanan-layanan publik pemerintah harus bagus. Uangnya tidak akan dulu saya bagi-bagi kemana-mana. Untuk apa? Selesaikan hal yang besar, setelah itu kita bikin rasa keadilan. Ini cara. Nah, untuk itu saya menginginkan kepada kepala desa ini, sahabat saya, teman saya, selama ini selalu setia pada saya, terutama Abdesi. Dan saya juga harus juga memiliki rasa cinta pada kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan aparaturnya, dan kemudian juga rasa cinta untuk tidak lagi kepala desa terjerat oleh kasus hukum. Nah, bagaimana caranya agar kepala desa tidak terjerat kasus hukum? Gampang. Karena desa itu kan kecil. Nanti kita bikin MOU saja dengan Pak Kapolda, dengan Pak Bukajati. MOU-nya apa? Pemeriksaan kepala desa dilakukan setelah ada hasil kerugian negara yang diaudit oleh BPK, BPKP. Nanti bisa kerjasama dengan BPKP. Jadi audit dulu, ada kerugian negara baru diperiksa, ya kan?